Selamat pagi anak-anak Miss semua. Berjumpa kembali dengan Miss pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk memulai pelajaran kita dengan materi pembahasan, yaitu menyisipkan word art dan clip art. Jadi anak-anak Miss semua, pada program Microsoft Word kita bisa menyisipkan gambar, kita bisa menyisipkan tabel, kita juga bisa menyisipkan diagram atau yang lainnya pada program Microsoft Word. Jadi itu semua dipergunakan untuk memenuhi tugas kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi anak-anak Miss, pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana cara menyisipkan word art dan clip art. Jadi satu-satu akan kita bahas apakah itu word art dan apa itu clip art. Jadi yang pertama adalah yang akan kita pelajari menyisipkan word art. Jadi anak-anak Miss, fitur word art ini sudah tersedia pada program Microsoft Word, di mana word art ini merupakan fitur yang ada pada Microsoft Word yang digunakan untuk membuat teks atau tulisan lebih cantik dan menarik. Jadi kalau sebelumnya huruf yang sudah kita ketikkan atau teks yang sudah kita ketikkan itu bentuknya agak biasa ya anak-anak Miss ya, tapi dengan menggunakan word art kita akan mendapatkan teks atau tulisan itu lebih cantik dan lebih menarik. Baik anak-anak Miss, fitur pada word art itu terdapat pada menu insert. Jadi ikon fitur word art itu sendiri adalah lambang A. Seperti ini anak-anak Miss ya. Jadi kalau misalnya anak-anak Miss membuka program Microsoft Word dan menjumpai ikon seperti ini merupakan ikon dari word art. Baik anak-anak Miss, kita lanjutkan kembali. Bagaimana langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menggunakan word art pada program Microsoft Word agar teks atau tulisan yang akan kita dapatkan itu lebih cantik dan lebih menarik. Baik anak-anak Miss, kita akan mempraktekkannya. Jadi anak-anak Miss bisa membuka buku bacaan kita, tepatnya di halaman 70. Di halaman 70. Oke, yang pertama kita diperintahkan untuk membuka program Microsoft Word. Jadi kita akan segera membuka program Microsoft Word. Baik anak-anak Miss semua, kita sudah membuka program Microsoft Word kita. Jadi di sini Miss anggap anak-anak Miss semua sudah mengetahui langkah-langkah untuk membuka program Microsoft Word. Baik, kita lanjutkan pada buku bacaan tik kita di halaman 70, poin kedua. Poin kedua dikatakan, aturlah posisi kertas dengan cara memilih menu page layout. Selanjutnya kita klik margins. Jadi anak-anak Miss di sini kita ditujukan untuk mengatur posisi kertas untuk halaman kerja kita pada
program Microsoft Word. Oke, lanjut saja kita praktekkan. Caranya tadi adalah memilih menu page layout. Oke, ini adalah menu page layout. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mengklik margins. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur posisi kertas kita, itu sudah diatur pada icon margins atau fitur margins. Baik anak-anak Miss, kita klik fitur marginsnya, poin nomor 3, kemudian kita klik custom margins. Oke, custom margins berada di posisi bawah dari tampilan margins ini. Oke, kita klik. Poin nomor 4, akan muncul jendela page setup. Oke, di sini sudah muncul tampilan page setupnya. Selanjutnya kita klik tab margin. Di sini ada 3 tab di sini anak-anak Miss. Yang pertama tab margins, kedua papers, ketiga layout. Jadi kalau untuk mengatur posisi kertas kita pilih yaitu tab marginsnya. Baik, selanjutnya pada menu orientation kita dapat memilih landscape atau portrait. Baik anak-anak Miss, apa perbedaan? Ini adalah menu orientationnya ya. Jadi di sini kita akan menjumpai ada teks portrait di sini dan juga landscape. Jadi apa perbedaan portrait dan landscape ini? Jadi kalau misalnya kita memilih potret di sini, kita perhatikan di sini ya anak-anak Miss, ada di sini bacaan preview di sini atau tampilannya. Kalau misalnya kita pilih di sini portrait, kita akan melihat di sini posisi kertasnya atau halaman kerjanya ini adalah kertasnya vertikal atau tegak. Itu artinya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini landscape dan kita mengarah pada preview, kita bisa melihat posisi kertas tersebut adalah mendatar atau horizontal. Itu adalah perbedaan dari pengaturan portrait dan juga landscape. Baik anak-anak Miss, di poin nomor 5, dalam kegiatan ini kita diperintahkan untuk memilih pilihan landscape. Baik, berarti kita mengatur posisi kertasnya itu secara mendatar atau horizontal. Tapi ini sebelumnya posisi halaman kerja kita ini atau posisi kertasnya adalah potret, tegak atau vertikal. Jadi untuk kali ini kita pilih landscape untuk membuat posisi kertasnya atau halaman kerjanya tersebut mendatar atau horizontal. Oke, kita pilih landscape dan kita klik OK. Baik anak-anak Miss, tadi sudah kita lihat secara bersama-sama perubahan posisi halaman kerja kita ini berubah menjadi mendatar atau horizontal. Baik, kita lanjutkan ke halaman 72. Oke, di sini kita akan menampilkan word art itu sendiri. Caranya bagaimana anak-anak Miss? Kita klik menu insert karena sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa icon word art itu berada pada menu insert. Oke, kita pilih menu insert. Baik, setelah kita klik menu insert, kita pilih icon word art. Jadi di sini banyak ya anak-anak Miss yang bisa kita masukkan pada program Microsoft Word. Di sini kita bisa memasukkan tabel, kita bisa memasukkan gambar, kita bisa memasukkan clip art,
kita bisa memasukkan beberapa bentuk yang ada pada program Microsoft Word. Kita bisa masukkan diagram dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini kita memasukkan yang disebut dengan icon word art. Baik, kita memilih icon word art di sini. Baik, ini adalah icon word art-nya ya anak-anak Miss. Baik, kita klik icon word art-nya. Pada poin nomor 7, kita bisa memilih bentuk huruf dari icon word art tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan selera kita. Jadi Miss di sini akan memilih bentuk huruf word art-nya yang ada bayangannya. Misalnya Miss memilih yang ini anak-anak Miss ya, yang berwarna biru ini. Oke, Miss klik di sini. Oke, setelah Miss klik di situ icon word art-nya, pada halaman kerja kita ini akan muncul kotak. Ini adalah kotaknya, di mana di sini bisa kita tuliskan atau kita ketikkan teks atau tulisan. Baik anak-anak Miss, kita ketikkan teks atau tulisan, kita sesuaikan saja dengan yang ada di buku kita. Kita hapus tulisan yang sebelumnya. Oke, kita ketikkan teks atau tulisan sesuai dengan yang ada di buku. Jadi pada buku kita ini teks atau tulisan yang akan kita ketik adalah buanglah sampah pada tempatnya. Baik anak-anak Miss, jadi di sini sudah bisa kita lihat secara bersama-sama tulisan atau teks yang dihasilkan pada saat kita menggunakan icon word art tampak lebih bervariasi, tampak lebih berbeda dengan teks atau tulisan sebelumnya yang sudah pernah kita ketikkan, dan tampak lebih menarik. Baik anak-anak Miss rasa anak-anak Miss sudah bisa membandingkan bentuk tulisannya. Jadi pada poin terakhir kita diperintahkan untuk menyimpan file tersebut dengan menggunakan icon save. Oke, cara menyimpan file adalah pertama kita klik menu file, kita pilih icon save. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya anak-anak Miss. Dan file tersebut akan kita simpan pada Documents. Kita klik di sini pada folder Documents, tepatnya di sebelah kiri pada tampilan Save As. Selanjutnya pada kotak file name kita beri nama, contohnya latihan. Terakhir kita klik icon save. Jadi seperti itu cara menyimpan file atau dokumen pada program Microsoft Word. Baik anak-anak Miss semua, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah untuk menggunakan Word Art. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menyisipkan clip art. Baik anak-anak Miss, selain Word Art, kita bisa memasukkan gambar pada program Microsoft Word. Jadi gambar yang akan kita masukkan pada Microsoft Word, kita bisa masukkan dengan menggunakan fitur clip art dan picture. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah memasukkan atau menyisipkan gambar
dengan menggunakan clip art. Jadi anak-anak Miss, clip art itu merupakan gambar yang telah disediakan oleh program Microsoft Word itu sendiri, yang mana digunakan untuk memberikan suatu ilustrasi sebuah tulisan. Baik anak-anak Miss, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memasukkan atau menyisipkan gambar pada program Microsoft Word dengan menggunakan bantuan clip art. Baik anak-anak Miss, di sini ada langkah-langkah kerjanya, tepatnya di buku bacaan TIK kita pada halaman 73. Jadi langkah-langkahnya tersebut yang akan kita praktekkan secara langsung untuk hari ini. Sekali lagi, Miss perintahkan untuk membuka buku bacaan TIK kita di halaman 73. Baik anak-anak Miss, yang pertama kita diperintahkan untuk membuka program Microsoft Word. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengetikkan suatu karangan dengan tema alat-alat transportasi. Jadi karangan yang akan kita ketik ini kita sesuaikan pada buku bacaan TIK kita di halaman 75, tepatnya di bawah poin 4 anak-anak Miss ya. Jadi kalau kita perhatikan, di situ ada suatu artikel atau karangan yang berjudulkan alat transportasi. Selanjutnya ada teks dan gambar. Jadi di situ ada 4 gambar di situ anak-anak Miss. Kalau misalnya anak-anak Miss bisa lihat gambarnya, gambar tersebut bisa kita peroleh melalui ikon clip art. Jadi kita lanjut langkah-langkah yang berikutnya adalah, oke, kita langsung saja kita buka program Microsoft Word-nya. Di sini sudah Miss sediakan program Microsoft Word yang sudah terbuka dan beserta karangan yang sudah kita ketikkan dan kita sesuaikan di buku kita di halaman 75. Jadi anak-anak Miss, kita lanjut ke poin nomor 3. Oke, itu di situ dikatakan, di buku bacaan kita dikatakan kita akan menyisipkan gambar. Kita akan menyisipkan gambar dengan menggunakan ikon clip art. Langkahnya adalah dengan memilih menu insert. Jadi sama seperti word art ya anak-anak Miss ya. Ikon clip art itu berada pada menu insert. Baik, kita pilih menu insert. Oke, kita klik ikon clip art. Ini adalah ikon clip art. Lanjut poin 3A. Pada panel kanan akan muncul jendela clip art. Oke anak-anak Miss ya, betul sekali. Di sini ada jendela clip art yang tepatnya berada di sebelah kanan. Selanjutnya kita klik go untuk memilih gambar. Jadi kita di sini menekan tombol go ini, secara otomatis di sini sudah kita tampak. Kalau misalnya kita turunkan scroll bar dari jendela clip art ini anak-anak Miss, sangat tampak banyak sekali gambar yang bisa kita lihat. Jadi masing-masing gambar di sini bisa kita pergunakan sesuai dengan isi dari karangan kita ini atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kita lanjut anak-anak Miss, poin 3B. Pilih dan klik gambar transportasi yang kita suka atau yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dari karangan kita ini. Oke, langsung saja akan kita coba. Sebelumnya kita akan baca karangan yang sudah kita ketikkan ini. Judulnya adalah alat transportasi.
ada banyak alat transportasi, ada transportasi darat. Misalnya, baik anak-anak Miss, kalau misalnya kita melihat di halaman 75, di halaman 75, di situ setelah kata misalnya, di situ ada gambar yang namanya gambar sepeda motor. Baik, jadi di sini kita akan menyisipkan gambar sepeda motor setelah kata misalnya. Caranya bagaimana anak-anak Miss? Kursornya ini akan kita sisipkan di kata setelah misalnya, karena di sini nanti akan kita sisipkan gambar sepeda motornya. Oke, kita mengarah pada jendela clip art. Kita akan mencari gambar sepeda motor sesuai dengan gambar yang ada di halaman 75. Baik anak-anak Miss, kita cari mulai dari atas dulu ya. Oke, kita cari gambar sepeda motor. Oke, kita cari perlahan-lahan. Oke, sudah kita jumpa ya anak-anak Miss ya. Ini adalah gambar sepeda motornya. Oke, kita langsung ke poin 3C. Pilih dan klik gambar transportasi yang kita suka. Oke, kita klik, kita pilih dan kita klik. Baik, di poin 3C, gambarmu akan muncul di halaman kerja. Oke, itu betul sekali anak-anak Miss ya. Gambar sepeda motor ini setelah kita klik di sini, secara otomatis akan muncul gambar sepeda motor tersebut di halaman kerja kita dan muncul setelah kata misalnya. Jadi di sini kalau misalnya kita baca, ada banyak alat transportasi, ada transportasi darat, misalnya sepeda motor. Jadi selanjutnya kita akan mencari gambar transportasi darat yang lainnya. Baik, kalau di halaman 75 itu ada gambar mobil ya anak-anak Miss ya, dan kita akan mencari gambar mobil. Baik anak Miss, kita cari gambar mobil. Oke, ini anak-anak Miss ya. Selanjutnya kita pilih dan kita klik. Oke, secara otomatisnya juga sudah muncul di halaman kerja kita. Ini anak-anak Miss ya. Baik anak-anak Miss, kita lanjut ke poin 3D. Untuk mengubah ukuran gambar, maksudnya di sini mengubah ukuran gambar, kita bisa memperbesar atau memperkecil ukuran gambar. Jadi langkahnya bagaimana anak-anak Miss? Kita klik gambar terlebih dahulu sampai muncul bingkai di sekelilingnya. Jadi di sini kita hendak mengecilkan gambar sepeda motor ini. Contohnya, kita klik gambar terlebih dahulu sampai muncul bingkai di sekelilingnya. Ini udah muncul anak-anak Miss ya, bingkai sekelilingnya atau kotak-kotak ini. Ini disebut dengan bingkai. Poin 3E, arahkan penunjuk mouse pada sudut kanan bawah gambar sampai keluar tanda panah di kedua sisi. Oke, arahkan penunjuk mouse, maksudnya yang kursor yang bergerak ini ya anak-anak Miss ya. Arahkan penunjuk mouse pada sudut kanan bawah. Ini ya anak-anak Miss. Ini, oke. Oke. Sampai keluar tanda panah di kedua sisi. Maksudnya ini. Oke. Udah bisa kita lihat ya anak-anak Miss ya. Pada poin 3F, klik tahan dan geser mouse ke arah keluar kalau hendak memperbesar. Jadi kalau misalnya kita tahan, kita klik dan kita tahan geser mouse ke arah keluar, secara otomatis gambar akan semakin besar. Oke, sebaliknya di poin 3G
kita geser mouse ke arah dalam, maksudnya kita klik dan tahan geser mouse ke arah dalam, itu artinya kita hendak memperkecil ukuran gambar. Baik, kita arahkan ke dalam ya anak-anak Miss ya. Oke, di sini secara otomatis gambarnya akan semakin kecil. Jadi langkah yang sudah kita lakukan tadi bisa kita praktekkan atau kita lakukan dengan gambar yang lain. Contohnya ini gambar mobil ini mau kita perkecil, nggak usah kita perbesar dulu ya anak Miss ya. Jadi kita arahkan kursor kita di bagian bawah ini sehingga membentuk tanda panah di kedua sisi. Selanjutnya kita klik, tahan, dan geser mouse ke arah ke dalam karena kita hendak memperkecil ukuran gambar. Baik. Oke anak-anak Miss, ini sudah diperkecil ukuran gambarnya. Oke, kita lanjut ke mencari gambar yang lainnya. Oke, kita bacakan di sini anak-anak Miss ya. Ada juga transportasi udara. Jadi kalau misalnya di dalam buku ini, di situ transportasi udaranya adalah pesawat terbang dan kita akan sisipkan di sini di sesudah kata misalnya. Baik, kita akan mencari gambar pesawat terbang. Oke, coba kita tarik ke atas ya, scroll barnya ke atas. Kita akan mencari gambar pesawat terbang. Oke, dapat ya anak Miss ya. Oke, kita pilih dan kita klik. Oke, dan kita perkecil ukurannya anak-anak Miss. Caranya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lanjut, dan transportasi air. Misalnya, oke, di sini ada gambar perahu. Jadi di sini kita diperintahkan mencari gambar perahu. Oke, ini dia ya anak-anak Miss ya. Kita pilih dan kita klik dan kita perkecil ukuran gambarnya. Baik anak-anak Miss semua, beginilah langkah-langkah untuk menyisipkan gambar dengan menggunakan ikon clip art. Jadi anak-anak Miss, sampai di sini materi pembelajaran kita. Kalau ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Miss, bisa diajukan kepada Miss melalui WhatsApp pribadi Miss. Jadi pada pagi hari ini tugas anak-anak Miss adalah mencatat materi kita di buku catatan. Oke, di buku coklat atau di buku catatan yang hendak dicatat adalah bagian yang ini dengan judul menyisipkan word art. Bagian ini dicatat ya anak-anak Miss ya. Selanjutnya bagian yang ini. Selanjutnya bagian yang ini dengan judul menyisipkan clip art. Selanjutnya bagian yang ini. Selanjutnya adalah bagian yang ini. Oke, yang terakhir adalah bagian yang ini yang akan dicatat di buku catatan anak-anak Miss semua. Baik anak-anak Miss, akhir kata Miss ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak Miss semuanya. Selamat pagi untuk kita semua.